Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revelina Kasamo dengan NIM 151423151, kelas 1G. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kelas dari dosen pengampu Bapak Dr. Rustam I. Husain SPD MPD. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan materi dari kelompok 2, yaitu pendekatan dalam manajemen kelas. A. Pendekatan otoriter. Pendekatan otoriter dalam pengelolaan kelas bertujuan untuk mengontrol tingkah laku peserta didik sesuai yang dikehendaki oleh guru. Peran guru dalam pendekatan ini yaitu menciptakan dan mempertahankan kedisiplinan peserta didik. Berikut pengertian pendekatan otoriter menurut para ahli. Pertama, pendekatan otoriter menurut Rashid. Menurut Rashid tahun 2000, 241-43, pendekatan otoriter memandang bahwa manajerial kelas sebagai suatu pendekatan pengendalian perilaku peserta didik oleh guru. Pendekatan ini menempatkan guru dalam peranan menciptakan dan memelihara ketertiban di kelas dengan menggunakan strategi pengendalian. Tujuan guru yang utama ialah mengendalikan perilaku peserta didik. Guru bertanggung jawab mengendalikan perilaku peserta didik karena gurulah paling mengetahui dan berurusan dengan peserta didik. Tugas ini sering dilakukan guru dengan menciptakan dan menjalankan peraturan dan hukuman. Pendekatan otoriter janganlah dipandang sebagai strategi yang bersifat mengintimidasi. Guru yang mempraktikkan pendekatan otoriter tidak memaksa kepatuhan, merendahkan peserta didik, dan tidak bertindak kasar. Guru otoriter bertindak untuk kepentingan peserta didik dengan menerapkan disiplin yang tegas. Menurut M. Entang dan T. Rakajoni 1983, pendekatan otoriter menawarkan 5 strategi yang dapat diterapkan dalam manajemen kelas, yaitu pertama, menciptakan dan menegakkan peraturan adalah kegiatan guru menggariskan pembatasan-pembatasan dengan memberitahukan kepada peserta didik apa yang diharapkan dan mengapa hal tersebut diperlukan. Peraturan merupakan pedoman yang diformalkan yang menggambarkan perilaku dibenarkan dan yang tidak dibenarkan. Maksud peraturan ini adalah menuntun dan membatasi perilaku peserta didik. Kedua, memberikan perintah, pengarahan, dan pesan adalah strategi cara guru dalam mengendalikan perilaku peserta didik agar peserta didik melakukan sesuatu yang diinginkan guru. Perintah, pengarahan, dan pesan adalah suatu cara yang sesuai dan sempurna dalam mengendalikan perilaku peserta didik, dan bahkan strategi ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang bersifat menghukum. Kedua, pendekatan otoriter menurut Maman. Menurut Maman tahun 2001, pendekatan ini memandang bahwa manajemen kelas adalah proses mengendalikan perilaku peserta didik. Dalam posisi ini, dalam pendekatan ini, peran guru adalah mengembangkan dan memelihara aturan atau disiplin di dalam kelas. Pendekatan otoriter atau memaksa kehendak memandang bahwa manajemen kelas sebagai suatu pendekatan pengendalian perilaku peserta didik oleh guru. Dalam pendekatan ini, guru menempatkan peran menciptakan dan memelihara ketertiban kelas dengan menggunakan strategi pengendalian. Tujuannya adalah mengendalikan peserta didik, serta guru bertanggung jawab mengendalikan perilaku peserta didik karena guru yang paling mengetahui dan berurusan dengan peserta didik. Menurut Emer tahun 2011, bila timbul masalah yang merusak ketertiban atau kedisiplinan kelas, maka perlu adanya pendekatan. A. Perintah dan larangan. Pendekatan ini tampak mudah, namun kenyataannya kurang mantap dalam pelaksanaan. Baik perintah maupun larangan dapat diterapkan atas dasar generalisasi masalah-masalah pengelolaan kelas tertentu. Jangkauan tindakan ini hanya terbatas pada masalah-masalah yang timbul sewaktu-waktu saja, sehingga kemungkinan timbulnya masalah pada masa mendatang kurang dapat dicegah atau ditanggulangi secara tepat. Kesulitan lain bahwa pendekatan perintah dan larangan yang itu bersifat resep, karena kalau resep yang berupa perintah atau larangan itu gagal, maka pengajaran sulit untuk menghadapi masalah yang dihadapi.
B. Penekanan dan penguasaan. Pendekatan penekanan dan penguasaan ini banyak mementingkan diri pengajar sendiri seirama dengan pendekatan pertama. Pengajar banyak memerintah, mengomel, dan memarahi, seiring pula dalam melakukan pendekatan dengan memakai pengaruh orang-orang yang berkuasa. Semua contoh pendekatan demikian bersifat otoriter atau berkuasa atas diri orang lain. Bila dalam menghadapi masalah pengelolaan kelas kita menggunakan pendekatan penguasaan dan penekanan ini, maka memungkinkan pembelajaran diam tertib karena takut dan tertekan hatinya. Bagi pelajar, pendekatan penguasa dan penekanan ini berarti memaksakan kehendak orang lain sehingga tahap toleransinya kurang terbina. C. Penghukuman dan pengancaman. Pendekatan penghukuman muncul dalam berbagai bentuk tingkah laku, antara lain penghukuman dengan kekerasan, dengan larangan bahkan pengusiran, menghardik atau menghentak, dengan kata-kata yang kasar, mencemooh, menertawakai atau menghukum seseorang di depan pembelajar, memaksa pembelajar untuk minta maaf, memaksa dengan tuntutan tertentu, bahkan dengan ancaman-ancaman. Pada umumnya tindakan otoriter kurang menguntungkan. Hasilnya berupa tingkah laku atau pemecahan sementara. Sementara tersebut belum menjangkau inti permasalahan yang sebenarnya, melainkan baru menjangkau gejala-gejala yang muncul di permukaan belaka. Ketiga, pendekatan otoriter menurut Jamara. Pendekatan otoriter memandang bahwa manajerial kelas sebagai suatu pendekatan pengendalian perilaku peserta didik oleh guru. Pendekatan ini menempatkan guru dalam peranan menciptakan dan memelihara ketertiban di kelas dengan menggunakan strategi pengendalian. Tujuan guru yang utama ialah mengendalikan perilaku peserta didik. Guru bertanggung jawab mengendalikan perilaku peserta didik karena gurulah yang paling mengetahui dan berurusan dengan peserta didik. Tugas ini sering dilakukan guru dengan menciptakan dan menjalankan peraturan dan hukuman. Kelemahan pendekatan otoriter janganlah dipandang sebagai strategi yang bersifat mengintimidasi. Guru yang mempraktekkan pendekatan otoriter tidak memaksakan kepatuhan, merendahkan peserta didik, dan tidak bertindak kasar. Guru otoriter bertindak untuk kepentingan peserta didik dengan menerapkan disiplin yang tegas. Pendekatan ini kurang mantap dalam pelaksanaan baik perintah maupun larangan. Dapat diterapkan atas dasar generalisasi masalah-masalah pengelolaan kelas tertentu. Kelebihan pendekatan otoriter menawarkan 5 strategi yang dapat diterapkan dalam manajemen. 5 strategi yang dapat diterapkan dalam manajemen kelas yaitu: pertama, menetapkan dan menegakkan peraturan. Kedua, memberikan perintah, pengarahan, dan pesan. Ketiga, menggunakan teguran. Keempat, menggunakan pengendalian dengan mendekai. Kelima, menggunakan pemisahan dan penyucilan. Yang bagian B, pendekatan intimidasi. Pendekatan intimidasi bermaksud untuk mengontrol tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran. Namun, perbedaannya pendekatan ini dilakukan dengan cara memberikan ancaman kepada peserta didik. Misalnya melarang ejekan, sindiran, dan memaksa. Pendekatan ini dilakukan ketika kondisi kelas benar-benar tidak dapat dikendalikan. Jika seorang guru masih mampu memecahkan masalah dengan pendekatan lain, maka pendekatan ini dapat ditangguhkan. Pendekatan ini harus dilakukan dalam taraf kewajaran. Jika berlebihan, dimungkinkan bahwa peserta didik akan lebih bersikap represif dan melukai perasaan peserta didik. Penggunaan pendekatan ini hanya bersifat pemecahan masalah secara sementara dan hanya menangani gejala masalahnya, bukan masalah itu sendiri. Kelemahan yang timbul dari penerapan pendekatan ini adalah tumbuhnya sikap bermusuhan dan menghancurnya hubungan antara guru dan peserta didik. Kelemahan kendati pun pendekatan intimidasi telah dipakai secara luas dan ada manfaatnya, terdapat ancaman terhadap pendekatan ini. Kelemahan lain yang timbul dari penerapan pendekatan intimidasi adalah
Tumbuhnya sikap bermusuhan dan hancurnya hubungan antara guru dan peserta didik. Siswa merasa dikucilkan dan takut terhadap guru. Pendekatan ini tidak berlaku untuk situasi kelas yang ricuh atau ramai keseluruhan karena bersifat individu. Penggunaan pendekatan ini hanya bersifat pemecahan masalah secara sementara dan hanya menangani gejala-gejala masalahnya, bukan masalahnya itu sendiri. Kelemahan lain yang timbul dari penerapan pendekatan ini adalah tumbuhnya sikap permusuhan dan hancurnya hubungan antara guru dan peserta didik. Kelebihan pendekatan intimidasi berguna dalam situasi tertentu dengan menggunakan teguran keras. Teguran keras adalah perintah verbal yang keras yang diberikan pada situasi tertentu dengan dimaksud untuk segera menghentikan perilaku siswa yang penyimpangannya berat. Misalnya guru memergoki dua peserta didik berkelahi, kemudian guru bertindak berhenti dengan harapan setelah mendengar suara guru, kedua peserta didik itu akan berhenti berkelahi. Kehadiran guru membuat mereka takut karena mereka membayangkan akan memperoleh hukuman yang sangat berat. Intimidasi adalah perlakuan yang menggunakan pendekatan ini akan menjadikan siswa tidak mengulangi perbuatannya lagi. Siswa akan merasa jerak dan sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik. C. Pendekatan permisif. Pendekatan permisif adalah pendekatan yang menekankan perlunya memaksimalkan kebebasan peserta didik. Tema sentral dari pendekatan ini adalah apa, kapan, dan di mana juga guru hendaknya membiarkan peserta didik bertindak sesuai dengan yang diinginkannya. Peran guru adalah meningkatkan kebebasan peserta didik, sebab dengan itu akan membantu pertumbuhannya secara wajar. Campur tangan guru hendaknya seminimal mungkin dan berperan sebagai pendorong mengembangkan potensi peserta didik secara penuh. Pendekatan permisif, sedangkan penganjurannya, pendekatan ini kurang menyadari bahwa sekolah dan kelas adalah sistem sosial yang memiliki peranatan sosial. Perbuatan yang bebas tanpa batas akan mengancam hak-hak orang lain. Ada dua bentuk pendekatan dalam pelaksanaan pengelolaan kelas semacam ini yang menitik beratkan segala inisiatif dan kegiatan pada diri siswa, yaitu pertama, tindakan pendekatan pengalihan dan masa bodohan merupakan tindakan yang bersifat permisif. Dari tindakan pendekatan ini muncul hal-hal yang kurang disadari oleh siswa, diantaranya pertama, meremehkan suatu kejadian atau tidak melakukan apa-apa sama sekali. Kedua, memberi peluang kemalasan dan menunda pekerjaan. Ketiga, menukar dan mengganti suasana kelas tanpa melalui prosedur yang sebenarnya. Keempat, menukar kegiatan salah satu siswa digantikan oleh siswa lain. Kelima, mengalihkan tanggung jawab kelompok kepada satu orang anggota. Melalui pendekatan ini, pengajar memandang mudah dan tak banyak resiko. Namun sebenarnya pengajar gegabah dalam mengambil cara pendekatan tertentu. Memandang mudah, mengalihkan, menukar, mengganti suatu tugas atau tanggung jawab. Kedua, pendekatan membiarkan dan memberi kebebasan. Dalam pendekatan ini, pengajar memandang siswa telah mampu melakukan suatu yang dengan prosedur yang benar. Biarlah mereka bekerja sendiri dengan bebas. Demikian pegangan pengajar dalam mengelola kelas lebih kurang menguntungkan. Lagi kalau selama proses belajar mengajar, siswa bekerja sendiri, pengajar juga aktif mengerjakan tugasnya sendiri dan pada saat waktunya habis baru ditanyakan keadaan siswa. Percaya atau tidak, hasil kerja pendidik tidak memadai dan kurang terarah. Akibat yang sering terjadi adalah siswa merasa telah benar dengan tingkah laku dalam mengerjakan tugas, telah bertanggung jawab dalam kelompok atau kelas itu, tapi ternyata setelah dibandingkan dengan kelompok lainnya kurang atau malah lebih rendah. Kedua pendekatan ini kurang menguntungkan. Tanpa kontrol dan pengajaran bersikap serta memandang ringan terhadap gejala-gejala yang muncul. Pendekatan ini tidak produktif diterapkan di lingkungan sekolah dan kelas. Guru disarankan agar memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kegiatannya sendiri apabila itu berguna. Misalnya siswa memperoleh kesempatan secara psikologis memikul resiko yang aman, mengembangkan kemampuan diri sendiri, tanggung jawab sendiri dan guru sebaiknya.
Sebaliknya, memberikan kebebasan kepada siswa dibarengi rasa tanggung jawab, tidak kebablasan. Oleh karena itu, banyak pendapat yang menyatakan bahwa pendekatan permisif dalam bentuk yang murni tidak produktif apabila diterapkan di dalam kelas. Namun, disarankan agar guru memberikan kesempatan peserta didik melakukan urusan sendiri apabila hal itu berguna. Dengan demikian, guru harus dapat menemukan cara untuk memberikan kebebasan sebesar mungkin kepada peserta didik di sisi lain tetap dapat mengendalikan kebebasan itu dengan penuh tanggung jawab. Pendekatan permisif memiliki kelebihan, yaitu siswa diberi kebebasan di dalam suatu proses agar mereka dapat mengembangkan setiap potensi yang ada dalam dirinya. Sedangkan kekurangan dalam pendekatan ini yaitu pertama, dapat menghasilkan anak didik yang serba tidak memenuhi aturan-aturan, norma dan nilai-nilai budaya serta agama baik di lingkungan keluarga sekalipun maupun dan masyarakat luas. Yang kedua, pendekatan ini bertentangan dengan makna pengelolaan itu sendiri. Di dalamnya terkandung unsur pengaturan. Ketiga, akan dapat menciptakan masyarakat yang serba bebas. Baik jika itu tidak baik. Jadi itu tadi penjelasan terkait 3 pendekatan dalam manajemen kelas. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.